Kisah ini sudah terjadi lama sekali. Kisah pada suatu kampung yang terkenal dengan sebutan kampung mati. Kampung yang tak berpenghuni akibat dari sebuah petaka korban perang santet. Hingga terjadi pembantaian berdarah. Hampir sebagian warga kampung yang meninggal akibat bentrok dua kampung yang bersengketa. Sengketa yang berkepanjangan dan berakibat tumpah darah sia-sia di kampung tersebut. Kejadian mistis itu dialami oleh 3 orang pemuda yang tengah lagi berkelana. Mereka adalah Andi, Agus, dan Zidan. Darah jiwa muda mereka membawa mereka untuk berkelana, untuk mengisi masa liburan sekolah mereka bertiga. Mereka bertiga berboncengan naik motor, menyusuri jalan dari kampung ke kampung, untuk mencari pengalaman baru dan untuk berrefreshing. Sudah beberapa daerah mereka lewati. Suatu malam, mereka sampai pada suatu kampung yang agak sepi. Mereka pun disambut tugu masuk desa. Suasana sangat sepi kala itu. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Rupanya waktu telah larut malam. Dari kejauhan terdengar suara-suara binatang malam dan lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Mereka berpapasan dengan beberapa orang, tapi pandangan orang-orang tersebut agak aneh. Mereka hanya diam membisu, tak ada sepatah kata pun menyapa. Dan berjalan pun seperti orang mati saja. Mereka merasakan hal yang aneh saat itu, tidak seperti desa-desa yang mereka lewati hari-hari kemarin. Dari kejauhan mereka melihat ada sebuah warung di pinggir jalan yang terlihat masih buka. Mereka kemudian bergegas mendekati warung tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat warung nasi yang buka malam itu. Perut keroncongan yang sedari tadi kini menggelayuti pikiran mereka. Agus yang sedari tadi sudah lapar dan haus sangat senang. Obatnya sudah ada. Tanpa pikir panjang, mereka kemudian masuk ke dalam warung tersebut dan segera memesan makanan. Tak lama kemudian terhidanglah makanan dan minum di hadapan mereka. Tanpa basa-basi dan ini itu, makanan yang sudah ada di hadapan mereka pun menjadi santapan yang paling lezat malam itu. Mereka berdua asik makan, tanpa menghiraukan sekelilingnya. Setelah selesai makan dan kenyang, mereka bertiga kemudian meninggalkan warung tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka berharap bertemu dengan rumah yang boleh disinggahi malam itu. Karena mereka pikir malam itu sudah sangat larut. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba motor Agus mendadak mati saat ia sampai di dekat sebuah rumah yang lampunya terlihat masih redup. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk menghampiri rumah tersebut, berharap bisa menumpang malam itu. Mereka kemudian mengetuk pintu rumah itu. Dan tak lama kemudian, terbukalah pintu rumah itu. Terlihat di hadapan mereka seorang kakek tua. Kakek tua tersebut kemudian mempersilahkan ketiganya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, mereka kemudian mengutarakan maksud dan tujuan mereka bertiga. Mereka bertiga memohon agar bisa bermalam sementara di rumah kakek tersebut. 1 malam saja. Kakek tua tersebut memperbolehkan mereka untuk menginap di rumahnya, dan mereka bertiga sangat bersyukur dengan kebaikan kakek tersebut. Malam pun semakin larut dan udara dingin semakin terasa. Suasana yang semakin membuat mereka bertiga mengantuk hingga tertidur. Karena rasa ngantuk yang luar biasa, mereka tak sadar kalau mereka sudah tertidur di kursi-kursi yang mereka duduki. Suara-suara binatang malam dan lolongan anjing bersaut-sautan. Tidur yang lelap membuat mereka berada di alam bawah sadar. Mereka pun bermimpi. Mimpi yang sangat aneh dan sangat menakutkan.
Saat itu mereka seperti berada di sebuah perkampungan yang banyak orangnya. Namun suasana terlihat begitu mencekam di saat orang-orang tersebut melihat mereka dan kemudian mengejar mereka. Orang-orang tersebut seolah seperti mayat hidup yang berjalan menuju ke arah mereka dengan membawa senjata-senjata tajam di tangan. Terlihat tubuh mereka yang penuh darah. Mereka bertiga kemudian berlari berusaha untuk menyelamatkan diri. Agus dan Andi berhasil menyelamatkan dan bersembunyi di sebuah ruangan yang sangat kecil. Tapi mereka melihat Zidan yang ditangkap oleh orang-orang tersebut, diseret dan dibawa entah kemana. Andi dan Agus bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, mereka sendiri ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba Agus dan Andi terbangun dari tidurnya. Mereka berdua tampak terengah-engah, nafasnya tak beraturan. Dan baru mereka sadari kalau mereka tadi barusan bermimpi seram. Andi dan Agus kemudian membangunkan Zidan yang masih tampak tertidur pulas. Zidan pun terbangun dan kelihatan kaget saat dibangunkan oleh Andi dan Agus. Ternyata mereka baru menyadari kalau mereka tertidur di kursi di mana mereka duduk tadi. Rupanya rasa lelah dan kantuk yang mendera mereka membuat mereka terlelap tidur pulas hingga bermimpi jelek. Zidan sendiri mengatakan kalau dia tidak bermimpi apa-apa seperti yang dialami oleh Agus dan Andi. Belum lagi hilang rasa bertanya mereka dengan apa yang mereka alami. Mereka tiba-tiba dikagetkan saat mereka melihat isi piring tempat hidangan yang mereka makan tiba-tiba berubah. Piring tersebut kini berubah penuh dengan belatung dan mengeluarkan bau yang busuk dan tak sedap. Sontak saja mereka kemudian ingin muntah dan terasa mual di perut mereka. Mereka membayangkan apa yang mereka makan tadi. Makan hidangan yang disajikan oleh si kakek pemilik rumah. Mereka bertiga kemudian berusaha mencari kakek si pemilik rumah. Dicari ke sana kemari namun tak ketemu. Panggil-panggil juga tak menjawab. Sampailah mereka bertiga di sebuah kamar yang pengap dan penuh debu dan sangat gelap. Samar-samar mereka melihat tulang belulang seorang manusia yang tergeletak, tinggal tulang saja. Mereka bertiga pun langsung lari tunggal langgang berhamburan keluar rumah. Mereka merasa ada yang aneh dengan rumah tersebut dan juga kampung tersebut, kampung yang tak wajar. Sesampainya di luar rumah, suasana pun hanya terlihat sepi dan sunyi. Yang mereka dapati tak ada seorang pun yang tampak. Belum lagi hilang rasa takut mereka. Tiba-tiba ada benda yang jatuh di hadapan mereka. Benda yang membuat jantung mereka ingin copot. Benda tersebut ternyata adalah sebuah kepala manusia yang menggelinding jatuh tepat di hadapan mereka. Alhasil, mereka bertiga pun lari dengan langkah lagi sekuat tenaga. Maka sampailah mereka di sebuah pos ronde. Mereka melihat ada dua orang yang tengah lagi berjaga di sana. Dengan nafas yang terengah-engah, mereka pun menghampiri dua orang tersebut yang terlihat dari belakang. Mereka bertiga merasa lega mendapati ada orang. Andi kemudian bertanya dan mengucapkan salam. Beberapa kali dia mengucapkan salam, namun tak ada jawaban juga dari dua orang tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dua orang tersebut pun membalikkan badannya. Dan apa yang terjadi? Rupanya dua orang tersebut wajahnya berlumuran darah. Menatap tajam kepada Andi, Agus dan Zidan. Sontak saja mereka bertiga terperanjat dan kaget dan ketakutan. Langsung saja mereka pun lari tunggang langgang lagi.
Andi, Agus dan Zidan kemudian terus berlari untuk meninggalkan dua orang tersebut. Ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh mereka bertiga malam itu. Kerikil dan bebatuan tak dihiraukan mereka. Dalam hati mereka hanya ingin menyelamatkan diri dan menghindari mereka. Mereka pun lari sekencang-kencangnya seperti habis dikejar setan. Maka sampailah mereka di depan sebuah rumah yang agak besar. Mereka berharap akan mendapatkan pertolongan dari si pemilik rumah. Dengan memberanikan diri, mereka pun kemudian mengetuk pintu rumah tersebut. Namun beberapa kali dia mengetuk pintu, tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Ternyata pintu tak terkunci, dan kemudian pintu itu pun membuka pelan dengan sendirinya. Andi, Agus dan Zidan mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut, berharap pada orang yang dapat mereka temui malam itu. Suasana semakin malam, dan lagi-lagi terdengar suara anjing bersaut-sautan dari kejauhan. Tiba-tiba mereka bertiga mencium bau anyir darah dan bau busuk seperti bau bangkai. Maka mulai merindinglah mereka lagi. Jangan-jangan di rumah ini juga ada hantu. Zidan sedari tadi sampai ngompol di celana, membayangkan hantu lagi yang akan datang. Sejurus kemudian mereka dibuat kaget saat ada sekelebat bayangan melompat di depan mereka. Dan ternyata itu adalah seekor kucing hitam. Ah, bikin kaget saja, ujar Andi di dalam hati. Rasa deg-degan masih mereka rasakan berkecamuk dalam hati mereka. Rasa merinding pun terbukti juga terasa pada mereka lagi. Belum hilang rasa takut mereka, tiba-tiba dari arah pojok dapur terlihat sosok pocong yang berdiri memandang mereka. Mata merah yang melihat mereka, muka yang hancur dan penuh darah di mana-mana. Sosok pocong itu kelihatan gosong seperti terbakar. Andi yang melihat pertama kali langsung pingsan seketika saat itu. Sosok pocong itu benar-benar menakutkan sekali. Aku sendiri kini malah ngompol di celana. Tubuhnya pun gemetaran dan tak bisa bergerak sama sekali. Rasa kesemutan terasa di seluruh tubuhnya. Zidan mencoba berlari berbalik arah. Namun, baru saja ia ingin berbalik, tiba-tiba di hadapannya sudah berdiri sosok tubuh manusia tanpa kepala. Kepalanya tak ada, dan lehernya terlihat mengeluarkan darah merah yang terus mengalir membasahi pakaiannya. Zidan tak kuasa dengan apa yang dihadapinya dengan sosok tersebut, dan ia pun kemudian jatuh pingsan. Zidan tubuhnya langsung lemas dan juga langsung jatuh ke lantai. Pagi pun tiba, terdengar suara burung kecil yang bersaut-sautan. Agus, Andi dan Zidan terbangun. Samar-samar dalam pandangan mereka seorang kakek tua dan anak gadis cantik di hadapan mereka. Sebentar kemudian mereka melihat jelas sosok kakek tua dan seorang gadis cantik di hadapan mereka. Mereka pun bingung berada di mana mereka ini. Mereka bingung ada di sebuah rumah. Agus tiba-tiba bertanya kepada kakek tua itu, "Kek, kami ada di mana? Siapa kakek dan apa yang terjadi dengan kami bertiga?" Tanya Agus penasaran. "Kamu ada di rumah kakek, nak. Semalam kamu pingsan di pinggir desa. Kamu bertiga tergeletak di bawah pohon besar di dekat tugu desa," jawab kakek tersebut. Agus pun kemudian menceritakan semua apa yang dia alami. Agus menceritakan bagaimana mereka bertiga masuk dan pada sebuah kampung yang ada para penduduknya, dan mereka mendapatkan teror gangguan dihantui di kampung tersebut. Banyak hantu-hantu yang mengejar mereka hingga mereka pun ketakutan luar biasa.
Kakek tua yang bernama Mbak Amin kemudian menceritakan kalau pada saat itu dia menemukan mereka tengah pingsan tak sadarkan diri di pinggir jalan di bawah pohon tua. Mbak Amin kemudian menceritakan tentang kampung yang mereka bertiga baru saja temui. Kampung yang penuh cerita menyayat hati dan tragedi yang terjadi pada penduduk kampung tersebut. Kampung tersebut sudah lama mati, tak berpenghuni. Tak ada orang yang meninggali kampung tersebut. Warga desa lain di sekitar kampung tersebut sudah paham tentang kisah dan asal mula kampung tersebut menjadi kampung mati. Mbah Amin kemudian menceritakan kalau kampung itu dulunya baik-baik saja. Hingga suatu hari, ada salah satu warga yang diduga memiliki ilmu hitam dan menggunakan santet. Beberapa warga dan warga tetangga dipercaya terkena serangan santet tersebut. Sebut saja namanya Pak Markum. Dia memang dikenal mempunyai ilmu supranatural. Awal mula tragedi itu terjadi di saat ada seorang gadis yang meninggal dari desa sebelah, yang kemudian menuduh Pak Markum lah biang atas semua itu. Sebagian warga kampung banyak yang tak suka dengan Pak Markum, tapi sebagian juga ada yang berpihak pada Pak Markum. Malam itulah kisah tragis itu terjadi. Di saat warga kampung sebelah berduyun-duyun datang untuk menyeret Pak Karmo dan dibantu beberapa warga kampung itu sendiri, hingga terjadilah masa malam itu. Warga pun meluapkan marahnya kepada Pak Karmo. Perang pun tak dapat terelakkan dan tak dapat terhindarkan akibat kesalahpahaman tersebut, akibat tersulut emosi yang terlalu memuncak dan saling merasa benar. Akibatnya banyak korban yang berjatuhan meninggal dengan luka yang parah dengan senjata tajam. Dan tepat malam itu kampung itu menjadi saksi ajang pertumpahan darah. Ratusan orang meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Terlihat tubuh mereka berserakan penuh luka di mana-mana. Setelah kejadian kelam itu, beberapa warga penduduk desa yang tersisa kemudian meninggalkan kampung tersebut karena sering terjadi hal-hal yang aneh dan menyeramkan di kampung tersebut. Setelah pertumpahan darah malam itu, mereka merasa trauma dan takut, sehingga mereka memilih untuk meninggalkan dan berpindah ke tempat yang lain. Hingga bertahun-tahun lamanya sampai sekarang, kampung tersebut masih saja kosong dan tak berpenghuni. Dan kampung itu pun memiliki sebutan kampung mati. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.